Adik-adik, inilah kisah tentang Musa. Ketika Musa masih bayi, ibunya menyembunyikan dia sebab Firaun Raja Mesir ingin membunuh setiap bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Ibunya memasukkan Musa ke dalam keranjang dan menaruhnya di Sungai Nil. Walaupun sedih karena harus berpisah dengan Musa, tetapi ibunya harus merelakannya karena ia tahu bahwa anaknya akan lebih aman jika tidak bersamanya. Atas penentuan Tuhan, tak lama kemudian Musa ditemukan oleh seorang putri Mesir yang baik hati. Kemudian dibawalah Musa ke dalam istana. Dia dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian Musa tumbuh jadi seorang pangeran yang sangat tampan. Walaupun ia tinggal di istana raja yang sangat mewah, tidak membuat Musa menjadi bahagia. Sebab dia melihat orang Israel ditindas dan dijadikan budak. Perlakuan orang Mesir yang kejam itu membuat Musa menjadi marah. Suatu ketika, karena ingin membela orang sebangsanya, Musa terlibat perkelahian dengan orang Mesir. Rupanya dalam perkelahian itu, orang Mesir tersebut mati terbunuh. Musa menjadi ketakutan sehingga ia pergi meninggalkan istana Firaun menuju Midian. Di Midian, Musa menjadi seorang penggembala domba. Pada suatu ketika saat Musa sedang menjaga domba-dombanya, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan dalam nyala api di semak-semak. Musa sangat terkejut dan takut. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa agar ia pergi kembali ke Mesir untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan. Sebab seruan doa atas penderitaan mereka telah sampai kepada Allah. Tuhan berjanji akan menuntun mereka ke tanah yang baru, yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan akan menyertai Musa dengan tanda-tanda mujizat yang ajaib. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun untuk memohon agar membebaskan bangsa Israel. Tetapi Firaun menolak permintaan Musa tersebut dan dengan tegas mengatakan, "Tidak boleh." Karena Firaun tidak taat, maka Tuhan menghukum Firaun. Lalu Musa mengangkat tinggi tongkatnya dan mengubah air Sungai Nil menjadi darah. Seketika itu juga berubahlah air sungai menjadi darah. Akibatnya matilah ikan-ikan di dalam sungai, sehingga airnya menjadi berbau busuk dan tidak bisa diminum. Tetapi rupanya Firaun tetap tidak mau mengizinkan orang Israel pergi, sehingga Tuhan kembali mengirimkan tulah berikutnya, yaitu kodok, lalu nyamuk, dan lalat. Tetapi rupanya Firaun tetap saja menolak keinginan Tuhan dan mengacuhkan jeritan rakyatnya sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan mengirim penyakit sampar yang mematikan pada hewan-hewan ternak dan bisul-bisul yang menyakitkan. Bangkai-bangkai hewan berserakan di mana-mana, sehingga seluruh Mesir tercium bau busuk. Tetapi rupanya Firaun tetap saja mengeraskan hati. Lalu kembali Tuhan mengirimkan badai hujan es dan api yang dahsyat melanda menghancurkan tanah Mesir. Tuhan juga mengirimkan belalang yang sangat banyak untuk memakan habis semua tanaman sampai tidak tersisa. Tetapi Firaun tidak mau bertobat dari kesalahannya. Lalu Tuhan mengirim tulah kegelapan sehingga terjadi gelap gulita di seluruh Mesir. Tetapi apakah Firaun bertobat kali ini? Ternyata tidak. Firaun tetap bandel dan mengeraskan hatinya. Akhirnya datanglah wabah terburuk kepada bangsa Mesir, yaitu kematian pada setiap anak sulung. Firaun meratapi kehilangan anak sulungnya dengan sangat sedih. Namun sudah terlambat. Semua ini adalah akibat ketidaktaatan pada Allah.
Akhirnya Firaun mengizinkan Musa dan bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Mesir.